Jauh di dalam sebuah gua, sekelompok petualang berkumpul di hadapan seekor monster berukuran sangat besar dan mengerikan. Monster berbentuk humanoid itu mengangkat gada berdurinya ke arah para petualang, bersiap untuk menyerang. Di barisan terdepan kelompok tersebut, seorang pria mendorong anggota timnya untuk maju saat monster itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Seorang wanita di dalam kelompok itu memanggil sebuah lingkaran sihir dan berseru kepada salah satu anggota yang bernama Tenfi, memberitahu pria itu bahwa ia telah menggunakan keahlian miliknya untuk memberikan buff pertahanan kepadanya. Tenfi menyatakan bahwa mereka bisa menyerahkan tugas menahan serangan kepadanya. Pria itu mengangkat perisainya tepat saat monster itu mengayunkan senjatanya, dan ia menahan pukulan tersebut sambil meringis menahan dampak benturannya. Dengan Tenfi yang menanggung beban utama dari serangan monster tersebut, anggota lain berseru ketika ia mendapatkan celah. Sambil mengangkat tongkat sihirnya, ia merapalkan mantra petir yang mengirimkan getaran yang melumpuhkan ke seluruh tubuh monster itu. Sesosok tubuh yang memegang pedang melangkah maju. Pria yang memimpin kelompok itu melompat ke udara di belakang sang monster. Dengan tebasan pedangnya yang luar biasa, ia membelah monster itu menjadi dua bagian dengan rapi. Ia menyeringai, begitu pula dengan anggota kelompoknya yang lain. Mereka mengangkat tangan untuk merayakan kemenangan mereka. Saat kelompok itu asyik berbincang dengan gembira di antara mereka sendiri, seorang anak laki-laki berdiri di kejauhan, membawa ransel besar di punggungnya. Matanya berbinar saat ia menatap mereka dengan penuh kekaguman. Sambil mengepalkan tangannya penuh tekad, anak laki-laki itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia ingin menjadi petualang hebat seperti para anggota kelompok tersebut. Kembali ke kota, anak laki-laki itu berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi dengan kios-kios pedagang. Ia memegang secari kertas, memikirkan apa yang harus dibelinya hari itu. Menyadari bahwa ia perlu mendapatkan alkohol dan beberapa ramuan penyembuh, ia segera bergerak cepat. Ia mendatangi satu kios ke kios lainnya dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Tanpa ia sadari, ia telah mendapatkan semua yang dibutuhkannya. Ketika ia kembali ke perkumpulan di kota, anak laki-laki itu tersentak saat seseorang membentaknya karena ia terlambat, dan sebotol alkohol dilemparkan ke arahnya. Botol itu meleset dari wajahnya hanya beberapa sentimeter dan hancur menabrak dinding di belakangnya. Cipratan alkohol dan pecahan kaca menghujaninya. Sang pemimpin sekaligus pendekar pedang dari kelompok Black Hawks, Genea, mengetukkan botol alkohol lain ke kepalanya sambil berpikir, dan dengan nada menuntut bertanya mengapa anak laki-laki itu butuh waktu lama hanya untuk membeli minuman keras. Anak laki-laki itu mencicit ketakutan, namun Genea mencengkram kerah bajunya dan berteriak bahwa ia adalah sampah yang tidak berguna. Anak laki-laki itu dengan cepat berlutut. Ia yakin bahwa ia tidak menghabiskan waktu selama itu, tetapi ia tetap menundukkan kepalanya dalam-dalam ke tanah untuk memohon ampunan. Ia tidak bisa membalas perkataan itu karena Genea adalah pemimpin dari kelompok petualang tersebut. Genea menatapnya rendah, mengejek permintaan maafnya. Anak laki-laki itu mengatupkan bibirnya ketakutan. Yang bisa ia pikirkan hanyalah karena ia hanya seorang magang, ia sama sekali tidak berada dalam posisi untuk membantah Genea. Sambil menusukkan pedangnya yang masih bersarung ke punggung anak laki-laki itu, Genea menyatakan bahwa satu-satunya alasan ia masih berada di dalam kelompok adalah karena kelompok mereka membiarkannya tinggal. Anak laki-laki itu mengerang kesakitan saat pedang itu ditekan ke punggungnya. Genea mengatakan bahwa hal paling minimal yang bisa dilakukan anak laki-laki itu adalah menjalankan tugas dengan benar. Seraya menambahkan bahwa ia adalah orang bodoh yang tidak kompeten. Anak laki-laki itu hanya bisa menggertakkan giginya, memaksa dirinya untuk tidak mengeluarkan suara. Genea tiba-tiba berbalik saat mendengar suara tawa. Sang penyihir bernama Isoze tertawa, menyebut Genea kejam karena perilakunya, namun penyihir itu justru menunjukkan seringai gembira. Sang pendeta, Rikire, setuju dengan perkataan Isoze, tetapi ia menambahkan bahwa memecahkan sebotol alkohol yang masih utuh adalah sebuah pemborosan. Rikire bergumam bahwa mungkin Genea seharusnya tidak melemparnya, lagi pula botol itu tidak jatuh dengan sendirinya. Dari belakang Rikire, Tenfi tiba-tiba berteriak. Ia menunjuk ke arah perisai tepat di belakang tempat anak laki-laki itu berlutut. Ia mengeluh bahwa alkohol yang dilemparkan Genea telah mengotori seluruh perisainya. Ia memerintahkan anak laki-laki itu untuk memastikan semua noda tersebut dibersihkan nantinya. Tidak ada seorang pun yang pernah mengkhawatirkan anak laki-laki itu. Namanya adalah Serk, seorang magang dari kelompok Black Hawks. Ia kembali meminta maaf dengan patuh. Ini hanyalah hari yang normal selama waktunya bersama kelompok tersebut. Kelompok yang menampungnya, Black Hawks, menggunakan keahlian yang kuat dan peralatan superior untuk menyelesaikan berbagai hal seperti mengalahkan bos di dungeon yang belum pernah dijelajahi. Hanya dalam beberapa tahun, mereka telah bangkit menjadi kelompok peringkata. Pemimpin mereka adalah sang pendekar pedang, Genea. Genea meminta maaf dengan santai kepada Tenfi,
tetapi ia menyalahkan semuanya pada betapa tidak bergunanya Serk. Ia menjambak rambut Serk dan berkata bahwa ia pikir setidaknya hal yang bisa ditangani oleh anak itu adalah berbelanja, tetapi ternyata ia benar-benar tidak berguna. Dengan seringai kejam, ia mengejek keahlian berbelanja milik Serk, menambahkan bahwa ia tidak lebih dari sekadar pesuruh. Anggota lainnya setuju, tertawa bersamanya sementara wajah Serk berkerut kesakitan karena rambutnya ditarik. Keahlian milik Serk disebut berbelanja. Kemampuan itu memungkinkannya menemukan tempat untuk membeli barang yang ia inginkan dan membelinya dengan harga murah. Itu adalah keahlian pada tingkat yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Namun Serk percaya bahwa seorang petualang tidak hanya ditentukan oleh keahlian mereka saja. Ia ingin menjadi petualang yang hebat suatu hari nanti. Karena itu ia menjadi seorang magang untuk Black Hawks demi mewujudkan impian tersebut. Namun kenyataannya sangatlah jauh berbeda. Tenfi dan Rikire mengatakan bahwa mereka telah menampung orang lemah sepertinya, namun anak itu bahkan tidak bisa membalas kebaikan mereka. Saat Isoze menyatakan setuju dengan mereka, Genea melemparkan Serk kembali ke tanah. Serk dengan cepat kembali ke posisi berlututnya. Dengan suara gemetar, ia kembali meminta maaf berkali-kali, berjanji bahwa ia akan berusaha jauh lebih keras mulai sekarang. Sudah menjadi standar bagi para petualang untuk memulai karir sebagai seorang magang. Serk tahu bahwa jika ia dibuang dari sana, impiannya akan semakin menjauh. Jadi, tidak peduli seberapa membuat frustrasi atau tidak adil perlakuan yang diterimanya, ia tidak bisa membantah mereka. Kelompok itu mengabaikannya dan Tenfi tiba-tiba angkat bicara, menunjukkan fakta bahwa mereka akan segera dipromosikan menjadi tim peringkat S. Ia berpendapat bahwa jika mereka terus menyeret Serk, yang ia sebut sebagai beban mati, kelompok lain akan merendahkan mereka. Serk mengangkat kepalanya saat ia mendengarkan mereka berbicara. Isoze menambahkan bahwa membayar biaya penginapan dan keperluan Serk adalah pemborosan uang. Rikire menyarankan agar mereka menambahkan anggota baru yang benar-benar pantas mendapatkan tempat di kelompok tersebut. Tenfi memberitahukan bahwa seorang petualang yang sangat terampil bernama Gavel dari kelompok Royal Wolves ingin bergabung dengan mereka. Serk sepenuhnya mengangkat kepalanya, memohon kepada mereka untuk menunggu dengan suara gemetar. Genea menanggapi bahwa ide-ide kelompoknya sangat bagus. Dengan seringai kejam, ia menyatakan bahwa jika memang begitu, maka mereka tidak membutuhkan Serk lagi. Wajah Serk seketika pucat pasi karena tidak percaya. Ia berseru bahwa ia telah bekerja sangat keras sebagai seorang magang selama ini. Dengan ekspresi dingin, Tenfi mempertanyakan apa yang Serk maksud dengan magang. Serk membeku, merasa kebingungan. Sementara Isoze tertawa kejam, mengatakan bahwa Serk seharusnya tahu diri. Rikire menjelaskan bahwa gelar magang milik Serk hanyalah sebutan yang mereka gunakan di depan orang lain. Dengan seringai iblis, Genea menunjuk ke arah Serk dan mengklaim bahwa ia hanyalah pesuruh mereka. Ia hanyalah kacung dan tidak lebih dari itu. Wajah Serk terus terlihat semakin ketakutan dan ngeri. Serk berseru bahwa mereka telah berjanji padanya ketika ia bergabung. Mereka pernah berkata bahwa mereka akan menjadikannya seorang petualang jika ia terus bekerja sebagai magang. Tenfi mengejek bahwa orang kerdil yang tidak berharga sepertinya tidak akan pernah bisa menjadi seorang petualang. Para anggota tertawa, memanggilnya dengan makian kasar sementara wajah Serk benar-benar hancur dan putus asa. Semuanya adalah kebohongan. Ia menyadari bahwa ia telah ditipu selama ini. Padahal selama ini, ia percaya bahwa ia bisa menjadi petualang sejati suatu hari nanti. Sebuah tangan berlapis zirah tiba-tiba diletakkan di bahunya, menegaskan bahwa memang begitulah kenyataannya. Ia sudah lupa berapa tahun telah berlalu, tetapi Genea berterima kasih kepada Serk atas semua kerja kerasnya selama ini. Dengan senyum kejam, ia memberitahu Serk yang merasa terkhianati bahwa ia dipecat mulai hari itu juga. Sambil menjatuhkan koin di depannya, Genea mengatakan bahwa ia boleh menyimpan kembalian dari uang yang digunakannya untuk membeli alkohol. Para anggota Black Hawks tertawa merendahkannya. Tidak ada gunanya. Serk tahu tidak ada yang bisa ia katakan yang akan mengubah pikiran mereka. Tenfi mengajak anggota lainnya untuk segera pergi dan menyambut anggota baru mereka. Namun, sebelum itu, seseorang dengan kasar mencengkeram bagian belakang pakaian Serk. Tenfi mengangkatnya dan melemparkannya keluar ruangan, beserta ransel dan seluruh barang bawaannya. Dan begitu saja, Serk ditendang keluar dari kelompok itu sepenuhnya. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup rapat di hadapannya. Tidak lama kemudian, Serk kembali berada di jalanan kota. Ia perlahan-lahan mencerna kenyataan bahwa ia benar-benar telah dipecat. Akan tetapi, ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh menyerah saat itu juga. Mengumpulkan kembali keteguhannya, ia dengan penuh tekad menyatakan bahwa ia harus melangkah maju karena masih ada kesempatan baginya untuk menjadi seorang petualang. Sekarang setelah hal itu diputuskan, pertama-tama ia harus mencari peralatan.
Serk mencari sebuah toko persenjataan, dan saat ia melangkah masuk, seseorang menyambutnya. Sang pemilik toko tersenyum, memberikan rayuan promosinya bahwa mereka memiliki banyak pilihan peralatan tingkat tinggi. Tetapi tiba-tiba ia terdiam ketika akhirnya ia menatap Serk dengan seksama. Ia memperhatikan pakaian anak itu dan berasumsi bahwa ia bukanlah seorang petualang. Serk dengan canggung menjelaskan bahwa ia sedang berniat untuk menjadi seorang petualang. Sang pemilik toko mendengus dan dengan perubahan sikap yang drastis, ia menyuruh Serk untuk melihat-lihat sendiri. Serk hampir takjub melihat pria itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan sikap ketidaksukaannya terhadap dirinya. Sambil memegang sebuah kantong kecil dengan canggung, Serk dengan enggan memberitahu pria itu bahwa anggarannya hanya sebesar uang yang ada di dalam kantong tersebut. Sang pemilik toko dengan cepat merebut kantong itu darinya. Ia berdecak dan bertanya apakah hanya itu yang Serk miliki, karena uang itu tidak akan cukup untuk membeli peralatan yang layak. Sang pemilik toko menyuruhnya untuk memilih barang dari sebuah tong di bagian paling belakang toko. Menurutnya, barang-barang itu sudah cukup bagus untuk seorang pemula sepertinya. Serk tersenyum kaku dan melangkah menuju tong tersebut. Namun, saat ia melihat apa yang ada di dalamnya, ia mengeluh pelan. Sang pemilik toko memberitahunya bahwa itu adalah barang-barang dari bagian cuci gudang yang hampir dibuang. Pada dasarnya, semuanya hanyalah rongsokan. Serk menelan ludah dengan susah payah. Bahkan seorang pemula sepertinya bisa membedakan bahwa itu adalah peralatan tua yang berkualitas buruk. Sama sekali tidak sebanding dengan peralatan yang digunakan Genea dan yang lainnya. Akan tetapi, saat ia mengeluarkan salah satu pedang dari tong tersebut, hanya itulah yang bisa ia andalkan saat ini, seraya mengangkat bilah pedang yang tidak bersarung itu. Dalam hati ia bertanya apakah pedang itu bersedia bertarung bersamanya. Saat ia sedang menggeledah tong tersebut, sesosok tubuh berjubah di sudut lain toko sedang memperhatikannya. Sosok itu berpikir bahwa dengan peralatan seperti itu, Serk pada dasarnya sedang melangkah menuju kematiannya sendiri. Namun karena itu bukan urusan mereka, sosok itu dengan cepat bergegas keluar dari toko. Serk kembali ke meja kasir dan mengatakan bahwa ia akan mengambil pedang dan zirah tersebut, serta jika memungkinkan, beberapa ramuan penyembuh juga. Namun, sang pemilik toko mengatakan bahwa uangnya nyaris tidak cukup bahkan hanya untuk pedang dan zirah itu. Agak mengejutkan bahwa ia bahkan memiliki cukup uang untuk membeli pedang tersebut. Dengan perasaan sedih, Serk segera meminta maaf. Namun, setelah terdiam sejenak, sang pemilik toko berdecak dan membalikkan badannya. Pria itu bergumam bahwa ia akan merasa bersalah jika Serk mati karena kekurangan barang. Sambil melemparkan beberapa botol ke arah Serk, ia mengatakan bahwa ramuan itu hampir kedaluarsa dan toh akan dibuang, jadi ia boleh mengambilnya. Wajah Serk berseri-seri dan ia berterima kasih kepada sang pemilik toko, merasa senang bisa mendapatkan ramuan itu darinya. Dengan malas, sang pemilik toko menimpali bahwa Serk kemungkinan besar tetap akan langsung mati. Serk tertawa, berjanji bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Berganti dengan peralatan barunya, Serk tersenyum karena ia sudah siap untuk berangkat. Namun, saat melihatnya, sang pemilik toko berseru kaget. Menyadari reaksi pria itu, Serk bertanya apa ada yang salah. Tetapi pria itu meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa. Akan tetapi, sang pemilik toko tidak bisa berhenti memikirkan tentang bagaimana ia hanya meletakkan rongsokan usang di dalam tong tersebut. Namun, tepat pada saat Serk membelinya, pedang dan zirah itu tampak mulai bercahaya. Ia mengernyitkan dahi, yakin bahwa pemikirannya tidak mungkin benar. Tidak mungkin kualitas peralatan itu berubah seketika saat ia membelinya. Setelah keluar dari toko persenjataan, Serk berjalan menuju aula guild. Di loket, ia menyelesaikan pendaftaran petualangnya dengan seorang resepsionis guild. Wanita itu memberinya sebuah gelang yang berfungsi sebagai bukti statusnya sebagai petualang peringkat E. Serk menyeringai. Dengan gelang di pergelangannya itu, ia bisa menerima misi kapan saja dan menantang dungeon. Sang resepsionis guild mulai memberitahunya tentang apa saja yang ia butuhkan dalam petualangannya. Normalnya, ia harus mengumpulkan sebuah kelompok untuk menghadapi tantangan mulai dari peringkat E. Tetapi wanita itu meragukan akan ada orang yang mau bekerja sama dengan seorang pemula yang bahkan belum pernah menjadi seorang magang. Memahami situasinya, Serk memberitahu sang resepsionis bahwa ia ingin mencoba menantang sesuatu sendirian untuk pertama kalinya. Wanita itu terkejut sejenak, namun memahami bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Ia mengeluarkan sebuah peta, namun kata-katanya terpotong ketika tawa tajam bergema di belakang Serk. Seseorang berteriak mengejek bahwa seorang bocah pesuruh sedang mencoba untuk menantang sebuah dungeon. Serk dengan ragu-ragu membalikkan badannya. Ia terkejut saat melihat bahwa itu adalah Genea bersama dengan anggota Black Hawks lainnya. Rikire tertawa, mempertanyakan peralatan Serk yang tampak lusuh. Isoze terkekeh mengejeknya sebagai barang payah dan bertanya di mana ia bisa membeli rongsokan seperti itu.
Tenfi melihat pedangnya dan mengejeknya, tertawa histeris. Tiba-tiba, Genea menyela dan mencabut pedangnya sendiri, mengarahkannya tepat ke arah Serk. Ia menyombongkan bahwa pedangnya adalah senjata yang sesungguhnya. Melihat keributan di depannya, sang resepsionis menyuruh mereka berhenti. Serk menyatakan bahwa apapun yang ia lakukan tidak ada hubungannya lagi dengan mereka, jadi mereka sebaiknya membiarkannya sendiri. Sambil merangkulkan satu tangannya ke bahu Serk, namun tetap menempelkan pedangnya di leher anak itu, Genea memberitahunya agar tidak menatap dengan begitu menakutkan karena mereka adalah mantan rekan satu tim. Wajah Serk berkerut menjadi cemberut. Setelah semua yang mereka lakukan padanya, ia tidak percaya bahwa mereka masih bisa mengatakan hal seperti itu. Genea tiba-tiba menoleh kembali ke anggota lainnya dan dengan berbisik, ia memberitahu mereka bahwa selagi ia mengalihkan perhatian Serk, mereka harus melanjutkan rencana tersebut. Rikire terkikik mengikuti arahannya. Ia tiba-tiba merebut peta di meja kasir tepat di depan sang resepsionis. Rikire berpura-pura memikirkan tentang dungeon pemula tersebut, bernostalgia betapa semua itu terasa membangkitkan kenangan. Sang resepsionis mencoba memberitahu mereka bahwa peta itu milik Serk, tetapi Isoze tiba-tiba menyela masuk, menyebut sang resepsionis pelit padahal mereka semua kenal dengan Serk. Tenfi kemudian memotong pembicaraan, menyuruh wanita itu untuk memberikan peta untuk dungeon peringkat S yang hendak mereka tantang. Sang resepsionis mengeluarkannya, masih berusaha menghadapi mereka, tetapi seseorang merebut peta itu dari tangannya. Isoze dan Rikire kemudian saling bertatapan dan sambil berbisik, mereka menukar peta dungeon peringkat T yang ditujukan untuk Serk dengan peta peringkat S milik mereka. Genea tertawa dan berkata bahwa Serk pasti kesepian sendirian, lalu dengan nada mengejek menawarkan bantuan kelompoknya untuknya. Serk yang akhirnya muak mendorong Genea menjauh. Ia menolak tawaran tersebut dan menuntut agar peta miliknya dikembalikan. Isoze mengangkat sebelah alisnya ke arah Serk, mengatakan bahwa anak itu tidak bisa diajak bercanda. Ia menambahkan bahwa Serk bisa mendapatkan peta itu kembali dan seharusnya anak itu menerima niat baik mereka dengan rendah hati saat ditawarkan. Serk dengan cepat merebut peta itu dari tangan Rikire dan berlari kencang keluar dari aula guild. Para anggota Black Hawks terdiam sejenak sebelum Isoze meledak dalam tawa terbahak-bahak. Para anggota kelompok itu bertepuk tangan memuji diri mereka sendiri atas keberhasilan misi licik tersebut. Mereka tertawa sambil mengatakan bahwa itu sangat disayangkan, tetapi Serk kemungkinan besar tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Dengan seringai jahat, Genea mengatakan bahwa sebaiknya Serk menikmati petualangan pertama dan terakhirnya tersebut. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama saat ia menatap ke bawah pada sesuatu yang jatuh dari pedangnya. Ia mendapati bahwa bilah pedangnya sudah terkelupas. Ia tidak bisa mengerti, padahal ia baru saja mendapatkan pedang tersebut, namun pedang itu sudah aus. Salah satu anggota bertanya kepadanya apakah ada yang salah, dan Genea dengan gugup meyakinkan mereka bahwa tidak ada apa-apa. Seringainya kembali menghiasi wajahnya saat ia menyatakan bahwa karena mereka akhirnya menyingkirkan Serk, mereka harus pergi membeli peralatan baru untuk merayakan kelompok Black Hawks yang baru dan lebih baik. Anggota tim setuju, menambahkan bahwa mereka harus menjemput Gavel dan pergi ke dungeon yang baru. Mereka kembali tertawa seraya berucap bahwa sungguh disayangkan mereka tidak akan bisa melihat saat-saat terakhir Serk. Tidak menyadari tipu muslihat kelompok Black Hawks, Serk mengikuti peta yang telah ditukar tersebut dan menuju ke dungeon peringkat S. Pada akhirnya, Serk tiba di dungeon tersebut, masih berpikir bahwa tempat itu adalah dungeon peringkat T. Ia dulunya selalu hanya menjadi bocah pesuruh yang dipaksa menunggu di pintu masuk. Itu berarti ia bahkan tidak tahu apa yang harus dihadapi ketika berada di dalam sebuah dungeon. Itu juga berarti tamatlah riwayatnya. Ia akhirnya melangkah masuk ke dalam dungeon untuk pertama kalinya. Tekanan yang sangat pekat di udara terasa mencekik baginya. Serk tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa tempat itu terasa terlalu intens jika hanya untuk para pemula. Akan tetapi, ia akan memberikan yang terbaik. Saat ia berjalan semakin dalam, ia menangkap sebuah pergerakan dari sudut matanya. Sesosok kerangka berbaju zirah hitam dan memegang sebilah pedang terkekeh ke arahnya. Serk berseru kaget. Sejauh yang ia tahu, pertemuan pertama seharusnya adalah makhluk seperti Slime. Ia belum pernah melihat monster seperti itu, bahkan ketika ia masih bersama kelompok lamanya. Mendapatkan musuh yang tampak begitu tangguh sebagai lawan pertamanya adalah nasib paling buruk baginya. Serk tanpa sadar mulai gemetar ketakutan. Makhluk kerangka itu terus menertawakannya. Walau bagaimanapun, Serk tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Jika ia mundur di sana, ia tidak akan pernah menjadi seorang petualang sejati. Ia dengan cepat menghunuskan pedangnya dan mempersiapkan dirinya. Jika ia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor monster dari dungeon peringkat T, maka ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia lakukan di sana. Makhluk kerangka itu akhirnya menyerangnya dengan pekikan tajam, dengan pedang yang sudah terhunus dan siap sedia.
Serk meneriakkan seruan pertempuran saat ia menyongsong serangan kerangka itu di tengah jalan. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, ia mengayunkan pedang ke arah helm musuhnya. Tetapi meskipun serangannya tepat sasaran, ia merasa ngeri mendapati bahwa pedangnya dengan mudah memantul. Serk sesaat terkejut mendapati bahwa serangannya bahkan tidak membuahkan hasil sama sekali, sampai ia tiba-tiba mendengar suara retakan dan jeritan kesakitan. Betapa terkejutnya ia, ketika ia membuka matanya, tubuh kerangka itu telah terbelah menjadi dua dengan rapi. Makhluk itu ambruk ke tanah menjadi tumpukan tulang. Serk hanya memukulnya sekali, tetapi ia tidak menyangka monster itu akan dikalahkan dengan begitu mudah. Hal itu berarti para monster di dungeon peringkat T sebenarnya tidaklah lemah dari awal. Padahal, meskipun itu adalah dungeon peringkat T, ia adalah seorang pemula yang sama sekali tidak punya pengalaman. Makhluk-makhluk itu seharusnya tidak mati hanya dalam satu pukulan. Wajahnya seketika berseri-seri, menganggap hal tersebut adalah kewajaran dari sebuah dungeon pemula. Level musuh-musuhnya tampaknya cukup rendah. Serk berpikir bahwa sang resepsionis di guild benar-benar melebih-lebihkan ketika ia mengatakan bahwa bahkan dungeon peringkat T pun bisa mengancam nyawa. Dipenuhi dengan kepercayaan diri yang baru, Serk melanjutkan langkahnya semakin dalam ke area dungeon. Pada akhirnya, Serk mencapai lantai terdalam dari dungeon peringkat S tersebut. Ia melewati sepasang pintu besar dan tiba-tiba disergap oleh makhluk yang tampak seperti seekor naga kecil. Makhluk itu mengaum ke arahnya. Tetapi dengan teriakannya sendiri, Serk menebas jatuh monster itu hanya dalam satu serangan. Dengan kekalahan monster tersebut, Serk merayakan kemenangan lainnya. Ia menyusuri lorong-lorong sambil melihat sekeliling dengan penuh rasa takjub. Ia sudah masuk cukup dalam ke dalam dungeon itu. Meskipun monster-monster bermunculan di sepanjang jalan, ia belum menemukan satu pun jebakan. Namun setelah ia pikir-pikir lagi, kemungkinan besar jebakan-jebakan itu sudah dinonaktifkan. Merasa bangga pada dirinya sendiri, Serk tidak percaya bahwa ia mungkin benar-benar memiliki peluang untuk menyelesaikan dungeon itu pada percobaan pertamanya. Tepat saat ia sedang asyik dengan pikirannya, sebuah auman keras mengguncang seluruh dungeon. Ia bergegas mencari sumber suara tersebut dan menyadari bahwa suaranya berasal dari sebuah pintu di ujung lorong sana. Dengan ragu-ragu, ia mengintip ke dalam ruangan itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah seorang gadis yang berteriak saat ia sedang fokus bertarung, tetapi makhluk lain di dalam ruangan bersamanya membuat Serk tersentak kaget. Lawan gadis itu adalah seekor naga berukuran sangat besar yang nyaris tidak muat di antara dinding-dinding ruangan. Serk berseru dari balik pintu saat gadis itu memasang kuda-kuda bersiap. Naga itu mengeluarkan auman yang menggelegar saat ia menerjang ke arah sang gadis. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, gadis itu kembali berteriak dan melompat ke udara. Ia melakukan salto di udara. Saat cakar naga itu mengayun ke arahnya, ia meluncur melintasi lantai hingga menjauh dari monster tersebut. Gadis itu menyadari bahwa tidak peduli berapa kali ia menebasnya, mengalahkan makhluk itu sendirian akan menjadi tugas yang terlalu berat baginya pada saat ini. Namun, ia menggertakkan giginya. Jika ia tidak bisa mengalahkan makhluk seperti naga itu sendirian, ia tidak akan pernah bisa menyusul kakaknya. Ia kembali menerjang masuk sambil berteriak. Ia melompat ke udara, dengan pedang terangkat tinggi-tinggi. Akan tetapi, saat ia mengayunkan pedangnya ke bawah tepat di kepala naga itu, pedangnya hancur berkeping-keping dan ia pun berteriak kaget. Pertahanannya kini terbuka lebar. Naga itu mengambil kesempatan untuk mengayunkan serangan kepadanya. Ia menerima hantaman telak. Gadis itu memekik saat tubuhnya terhempas menabrak dinding. Serk akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari ke arahnya, menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Gadis itu hanya bisa mengerang dan terbatuk-batuk menahan rasa sakit. Merasa tidak yakin bagaimana cara membantunya, Serk menyuruh gadis itu untuk tidak memaksakan diri. Dengan lemah, gadis itu berterima kasih atas perhatiannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Fine dan bertanya apakah Serk juga merupakan seorang petualang peringkat S, namun kata-katanya terhenti. Ia melihat gelang yang dikenakan oleh Serk. Fine sama sekali tidak percaya bahwa Serk adalah seorang petualang peringkat E. Tidak menyadari kepanikan gadis itu, Serk membenarkannya, menambahkan bahwa ini juga merupakan pertama kalinya ia menantang sebuah dungeon. Ia tertawa renyah, mengatakan bahwa karena mereka berdua sama-sama pemula, pasti ini adalah takdir bahwa mereka bertemu, jadi ia akan membantunya. Menyadari apa maksud perkataan Serk, Fine mencoba untuk menghentikannya. Serk meyakinkan gadis itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan tangan memegang gagang pedangnya, ia menghadap ke arah naga itu. Ia berpikir sudah menjadi hal yang wajar jika makhluk-makhluk itu juga muncul di dungeon peringkat T. Naga itu mungkin saja berukuran sangat besar. Namun Serk sama sekali tidak punya rencana untuk kalah. Ia tidak boleh sampai tersandung di sebuah dungeon yang diperuntukkan bagi para pemula.
Pemuda itu tidak tahu bahwa garis mulainya sebenarnya adalah garis akhir dari ujian yang sesungguhnya. Fine akhirnya berhasil berteriak bahwa Zerg sedang melakukan sebuah kesalahan besar. Ia memberitahu Zerg bahwa naga tersebut adalah bos dari dungeon itu. Zerg berbalik tepat saat naga itu membuka mulutnya. Sementara tenggorokan makhluk itu perlahan memancarkan hawa panas. Fine memberitahunya bahwa monster di hadapannya itu adalah monster peringkat S, Sang Naga Empedu. Zerg benar-benar membeku mendengar perkataannya. Merasa bingung tentang apa yang ia maksud dengan peringkat S. Naga itu menyemburkan semburan api yang sangat kuat dan Zerg hanya bisa melempar senyum terkejut saat ia menerima seluruh serangan itu secara telak. Asap dan puing-puing menutupi ruangan akibat ledakan tersebut. Fine berteriak putus asa. Ia menyalahkan dirinya sendiri, bergumam bahwa itu semua adalah salahnya karena ia tidak bisa mengalahkan monster tersebut. Akan tetapi, saat debu mulai menghilang, Zerg tampak berdiri tegak dan baik-baik saja. Ia hanya berkomentar tentang betapa terkejutnya ia karena tiba-tiba disembur oleh api. Baik Fine maupun bahkan sang naga itu sendiri tampak terkejut melihat keadaannya yang sama sekali tidak terluka. Zerg terbatuk saat ia tanpa sengaja menghirup sedikit asap. Zerg tertawa ke arah Fine, lalu berkomentar bahwa apa yang gadis itu katakan sebelumnya adalah lelucon yang cukup kejam karena ia benar-benar berpikir bahwa ia akan mati. Wajah Fine membeku karena terkejut, tidak percaya bahwa pemuda itu baik-baik saja. Dengan keyakinan yang baru, Zerg berbalik menghadap naga itu dengan tujuan untuk membunuhnya. Fine masih belum bisa memahaminya. Sejauh yang ia tahu, Zerg adalah seorang petualang peringkat T. Biasanya, merupakan sebuah keajaiban baginya untuk bisa mencapai bagian terdalam dari dungeon tersebut. Sementara itu, naga itu mengaum sambil mengayunkan ekornya ke arah Zerg. Serangan itu meleset darinya, tetapi memaksanya untuk jatuh berlutut. Naga itu mengayunkan ekornya lagi dan kali ini ekornya tepat mengenai Zerg. Pemuda itu berseru, sudah bersiap merasakan sakitnya. Tetapi saat ia membuka matanya, bersiap untuk melihat luka di tubuhnya, ia mendapati bahwa ia tidak menerima satu goresan pun. Menonton dari pinggir arena, Fine tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Padahal peralatan tempur milik Zerg juga diperuntukkan bagi para pemula tingkat dasar. Naga itu, menyadari bahwa serangannya tidak menghasilkan kerusakan apapun, mulai mengayunkan cakar-cakarnya ke arah Zerg secara membabi buta. Namun Zerg hanya tertawa karena ia sama sekali tidak terluka. Karena akhirnya merasa cukup, Zerg berjongkok rendah sejenak sebelum melompat tinggi ke udara. Ia tahu bahwa karena sisik naga itu cukup keras untuk menghancurkan pedang, seperti yang dialami Fine, hanya ada satu tempat yang bisa ia jadikan sasaran. Ia berteriak keras saat ia mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam serangan tersebut. Ia menghunuskan pedangnya dalam-dalam ke mata naga itu. Sang naga mengaum kesakitan. Betapa terkejutnya Zerg, pedangnya terus melesak turun hingga ia benar-benar membelah kepala naga tersebut. Tanpa ia sadari, ia sudah berdiri kembali di atas tanah yang kokoh dan naga itu telah ambruk tak bernyawa. Fine hanya bisa menatapnya dengan terkejut. Zerg telah benar-benar mengalahkan sang naga empedu hanya dalam satu serangan. Saat Zerg melemparkan senyuman kemenangan ke arahnya, gadis itu hanya bisa bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda tersebut. Sementara itu, di sebuah dungeon peringkat B, Genia dengan sombongnya memimpin kelompok Black Hawks miliknya yang baru. Kini, dengan kehadiran anggota terbaru mereka, Gafil, sekelompok goblin mulai datang ke arah mereka. Dengan senjata terhunus, Genia mengangkat pedangnya sendiri, bersiap untuk bertempur. Akan tetapi, waktu pun berlalu di dalam dungeon itu dan Gafil terlihat bersandar di dinding gua, dengan kerutan tajam di wajahnya. Ia memperhatikan saat para anggota Black Hawks dengan cepat dikepung oleh para goblin. Tenfi berteriak pada Rikire, memerintahkannya untuk bergegas dan segera melemparkan mantra buff miliknya. Namun Rikire membantah bahwa ia sudah melakukannya. Isoze merasa bingung mengapa mereka tidak mampu mengalahkan semua musuh lemah itu dalam satu serangan sekaligus. Seekor goblin mengayunkan senjatanya ke arah Genia, mematahkan pedangnya, dan ia pun tersungkur ke tanah. Ia menatap senjatanya yang hancur dengan perasaan tidak percaya. Tenfi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dungeon itu seharusnya sangat mudah ditaklukkan. Namun mereka tetap tidak bisa menang. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin kesal. Gafil bertanya kepada mereka apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk mengincar peringkat S. Ia mengingatkan mereka bahwa saat ini mereka hanya berada di dalam dungeon peringkat B. Dihadapkan dengan tatapan ketidakpercayaan dari Genia, Gafil menyatakan kepada mereka bahwa mereka semua terlalu lemah. Di sebuah kedai minuman di dalam kota, Genia menggebrak meja dengan kepalan tangannya sambil mengumpat. Ia tidak habis pikir mengapa mereka harus kesulitan melawan makhluk sekelas goblin, padahal mereka adalah gerombolan petualang peringkat A. Tenfi juga sama bingungnya. Perisai yang baru saja ia beli sudah hancur berantakan.
Isoze berkomentar bahwa dulunya ia bisa menghabisi monster lemah seperti goblin hanya dengan satu mantra sihir. Sambil berpikir dalam-dalam, Rikire bergumam bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar semua keluhan mereka, seseorang tiba-tiba berseru kepada mereka. Dengan ekspresi yang muram, Gafil memperingatkan bahwa hanya karena mereka adalah kelompok yang hampir menjadi petualang peringkat S, bukan berarti mereka bisa bersikap arogan. Ia belum pernah melihat petualang peringkat A yang bahkan tidak bisa menangani gerombolan goblin sebelumnya. Genia buru-buru berdiri, mencoba memikirkan sebuah jawaban. Namun, Gafil juga ikut berdiri dan menyatakan bahwa itu semua sudah tidak penting lagi. Tawaran mereka agar dirinya bergabung dengan Black Hawk Skinny telah ia batalkan. Bahkan ketika Genia memanggilnya, Gafil berbalik dan melangkah pergi. Sambil melemparkan satu tatapan marah terakhir kepada mereka, Gafil menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menggendong sekelompok beban mati. Kata-katanya membuat para anggota Black Hawks ternganga menatapnya. Tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, Rikire angkat bicara dan berpendapat bahwa mungkin ada hubungannya dengan keadaan mereka saat ini. Genia tertawa mendengar pemikiran itu, tidak percaya bahwa orang lemah seperti memiliki kekuatan semacam itu. Sambil mengangkat kakinya ke atas meja, ia menyuruh mereka untuk melupakannya. Ia ingin minum karena ia sama sekali tidak mau memikirkan masalah mereka saat ini dalam keadaan sadar. Sambil berdecak, ia memanggil pelayan di sekitar kedai minuman itu. Namun, ketika tidak ada yang datang, ia mengumpat dan menyebut seluruh staf kedai itu tidak berguna. Rikire dengan cepat berdiri dan mengambil sebotol minuman. Itu adalah sake yang dibeli oleh Serk. Genia dengan cepat merebutnya dari tangan Rikire dan menenggak isinya, bergumam bahwa minuman itu sudah cukup, tetapi tak lama kemudian ia memuntahkan semuanya. Ia berseru dengan nada jijik, menyebut alkohol itu seperti lumpur. Ia bertanya kepada Rikire apakah ia yakin itu minuman yang sama dengan yang terakhir kali. Isoze bertanya apakah minuman itu sudah busuk. Rikire menjadi semakin curiga, meyakinkan mereka bahwa Serk baru saja membelinya, dan kini ia benar-benar kehabisan akal. Genia berteriak marah. Tenfi mengusulkan agar mereka bersenang-senang sedikit untuk menghilangkan stres, yang seketika menarik minat Genia. Isoze mengerti bahwa Tenfi menyarankan agar mereka mengunjungi Serk. Genia menyeringai jahat membayangkan ide tersebut. Ia yakin bahwa Serk sudah mati di suatu selokan di dalam dungeon. Genia mengatakan bahwa menendang mayat Serk terdengar seperti cara yang bagus untuk melampiaskan kekesalan mereka. Sementara itu, jauh di dalam dungeon peringkat S, tubuh sang naga empedu tergeletak di lantai. Fine hanya bisa ternganga dalam keterkejutan yang luar biasa. Meskipun dialah yang mengalahkannya, Serk juga sama terkejutnya, tetapi hanya karena ia mampu menjatuhkannya begitu saja. Fine tahu bahwa itu bukan karena teknik bertarungnya, bukan pula kekuatannya, serta zirah dan senjatanya jelas-jelas merupakan barang rongsokan berkualitas rendah. Dengan mata berbinar, ia sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah kekuatan murni dari keahlian milik Serk. Akhirnya teringat pada Fine, Serk berbalik ke arahnya dan menanyakan keadaannya. Ia mendapati Fine menatapnya dengan penuh minat dan konsentrasi. Dengan cepat mengambil salah satu botol dari sabuknya, Serk menawarinya sebotol ramuan penyembuh. Fine mencoba menolak, mengatakan bahwa meskipun ia menghargainya, tingkat luka yang kemungkinan besar ia terima tidak bisa disembuhkan oleh ramuan standar yang dibeli di toko. Namun, matanya tertuju pada botol di tangan pemuda itu dan menyadari bahwa warna ramuan itu sedikit berbeda. Serk mulai panik, berpikir bahwa mungkin ramuan itu sudah melewati tanggal kadaluarsanya, tetapi Fine yakin bukan itu masalahnya. Bagaimanapun juga, ia memutuskan untuk menerima tawaran pemuda itu dan menenggak seluruh isi botol tersebut. Tanpa ia sadari, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya yang berkilauan. Sekali lagi, Fine tidak mempercayai matanya. Rasa sakitnya hilang dan ia disembuhkan. Serk baru saja memberinya ramuan standar dengan efek yang setara dengan eliksir tingkat tinggi. Serk hanya tertawa sambil berkata bahwa gadis itu terlalu melebih-lebihkan. Fine membantah dan menegaskan bahwa baik peralatannya maupun ramuannya semuanya luar biasa. Dengan mata berbinar, ia bertanya kepada Serk dari mana ia mendapatkan semua barang-barangnya. Karena gugup dengan antusiasmenya yang tiba-tiba, Serk mengatakan bahwa ia hanya membelinya di toko biasa. Fine mengernyit mendengar kata-katanya. Berdasarkan reaksi pemuda itu, ia bisa tahu bahwa Serk tidak menyembunyikan apapun. Akhirnya, ia bertanya apa keahlian spesifik yang dimilikinya. Ia menjawab dengan ragu-ragu. Wajahnya tertunduk lesu saat ia mengatakan bahwa ia memiliki keahlian berbelanja yang sama sekali tidak berguna. Itu adalah keahlian yang hanya bagus untuk menjadi seorang pesuruh. Fine berseru bahwa itu tidak mungkin karena itu hanyalah keahlian yang memungkinkannya membeli barang dengan sedikit lebih murah. Sejauh yang ia tahu, ia belum pernah mendengar kemampuan itu memiliki efek lain. Tiba-tiba, sebuah ide seakan muncul di kepalanya.
Ia dengan cepat menggeledah ranselnya sendiri. Ketika ia berbalik lagi, ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan kacamata yang ia kenakan untuk mencari tahu sendiri. Sirk dengan ragu bertanya apa yang sedang ia kenakan. Fine menjelaskan bahwa itu adalah barang penilai, kacamata kebijaksanaan. Menurutnya, alat itu memungkinkannya melihat parameter terperinci dari keahlian seseorang. Ia mulai mengelilingi Sirk, memperhatikannya dengan saksama sampai ia tiba-tiba mematung di tempat. Dari sudut pandang Fine, sebuah jendela status telah muncul di samping Sirk. Tertulis di sana, semua peralatan Sirk, pedang perunggunya, zirah kulitnya, dan bahkan ramuan kesehatannya memberikan buff yang melampaui batas wajar. Fine berseru sekali lagi, ia tidak menyangka pernah melihat peralatan dasar dengan buff sekuat itu. Sirk juga sama terkejutnya. Merasa tidak terkesan dengan reaksinya, Fine menyatakan bahwa pemuda itu benar-benar tidak tahu apa-apa dan ia pun setuju dengan canggung. Ia terus menatap Sirk, memastikan bahwa itu benar-benar hanya keahlian berbelanja. Ia tiba-tiba berseru lagi, melihat sesuatu yang janggal. Memeriksa layar status lagi, tertulis bahwa Sirk memiliki keahlian berbelanja peringkat SSS. Fine belum pernah mendengar keahlian memiliki peringkat. Ia memahami bahwa dengan buff sekuat itu, tidak heran jika Sirk mampu mengalahkan naga empedu. Ia menyeringai, menyadari bahwa jika memang begitu, maka Sirk akan berguna baginya. Sirk bertanya kepadanya dengan cemas apa ada yang salah dan apakah itu berarti ada sesuatu yang spesial tentang dirinya. Ketika gadis itu tidak merespons, ia memanggilnya lagi sampai Fine tersadar dari lamunannya. Sambil melepaskan kacamata itu, ia tiba-tiba menanyakan nama dan umur Sirk. Ia bingung sejenak sebelum ia memperkenalkan dirinya sebagai Sirk Hanger, 17 tahun. Fine memperkenalkan dirinya sebagai Fine Brandol. Ia menambahkan bahwa karena ia baru berusia 16 tahun, Sirk bisa berbicara santai dengannya. Sirk merasa seperti tersambar petir saat ia menyadari bahwa gadis itu lebih muda darinya. Fine menjelaskan bahwa ia mulai mencapai batas seberapa kuat ia bisa berkembang dengan kemampuannya sendiri, jadi waktu pertemuan mereka sangatlah tepat. Ia tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa ia telah memutuskan ia ingin Sirk bergabung dengan kelompoknya. Sirk terkejut mendengar bahwa ia ingin satu kelompok dengannya. Fine menegaskan kembali, memastikan bahwa Sirk tidak sedang berada dalam kelompok dengan orang lain saat ini. Ia menggenggam tangan pemuda itu dan mengatakan bahwa ia ingin menjadikan Sirk miliknya sebelum orang lain merebutnya. Dengan mata berbinar, ia meminta Sirk agar mereka bisa membidik gelar Exia bersama-sama. Sirk membeku saat mendengar permintaannya. Itu adalah gelar yang pernah didengar oleh setiap petualang setidaknya sekali seumur hidup. Itu adalah puncak yang sesungguhnya, sebuah peringkat yang dianugerahkan kepada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa bahkan di antara para peringkat S. Exia adalah peringkat tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang petualang. Fine memberitahunya bahwa impiannya adalah menjadi salah satu Exia. Tetapi dengan kemampuannya saat ini, ia telah mencapai batasnya. Saat gadis itu menggenggam tangannya, Sirk menyadari sesuatu. Ada sebuah gelang di lengan gadis itu, sama seperti yang dipakai Genia. Ia perlahan-lahan menyadari bahwa ia benar-benar seorang petualang peringkat S. Fine membenarkan hal tersebut dan menambahkan bahwa dungeon tempat mereka berada saat ini bukan hanya peringkat S, tetapi juga sangat sulit. Sirk membeku lagi, menolak untuk mempercayainya. Fine mengatakan bahwa ia benci merusak ekspektasi pemuda itu, tetapi begitulah kenyataannya. Lagi pula, ia menekankan bahwa tidak mungkin seorang peringkat S sepertinya akan hampir mati di dungeon pemula, meskipun hal itu akan sangat lucu. Alasan gadis itu masuk akal baginya. Sirk tidak mengerti mengapa petualang peringkat T antah berantah sepertinya bisa berakhir di dungeon peringkat S. Ia mempertanyakan apakah sang resepsionis guild telah melakukan kesalahan. Ia tiba-tiba menyadari bahwa satu langkah yang salah dan ia pasti sudah mati. Menepis kekhawatiran pemuda itu, Fine mengatakan bahwa yang terpenting sekarang adalah dialah alasan ia masih hidup. Sambil membusungkan dadanya dengan bangga, ia mengatakan bahwa sebagai catatan, ia kebetulan adalah salah satu petualang peringkat S terkuat di luar sana. Sirk tidak mengerti mengapa seseorang dengan kaliber sepertinya ingin bekerja sama dengan orang sepertinya. Fine tiba-tiba mengangkat sebelah alisnya ke arah Sirk, menegaskan bahwa ia baru saja dengan mudah menghancurkan monster yang telah menyudutkannya. Sirk melambaikan tangannya menolak, berdalih bahwa itu pasti hanya kebetulan. Ia beralasan bahwa itu kemungkinan besar karena Fine sudah melemahkannya, atau mungkin ia hanya beruntung dan kebetulan mengenai titik vitalnya. Namun Fine membantah bahwa itu karena Sirk bahkan belum mulai memahami bakatnya yang luar biasa. Ia akhirnya menjelaskan kepada pemuda itu bahwa keahlian berbelanja peringkat SSS miliknya adalah satu-satunya di dunia. Ia berani bertaruh bahwa efek aslinya adalah memberikan buff yang sangat kuat pada barang apapun yang ia beli. Sirk terkejut mendengar kebenaran tersebut. Rasanya mustahil baginya untuk percaya, tetapi jika itu benar,
maka semuanya akhirnya masuk akal. Satu-satunya alasan seorang pemula sepertinya bisa mengalahkan monster peringkat S adalah karena peralatannya. Dengan tangannya yang tergenggam di tangan gadis itu, Fine memberitahu Zerg bahwa jika ia bisa belajar untuk menguasai kekuatannya, ia akan menjadi sangat kuat sehingga tidak akan ada yang mampu menandinginya. Fine menambahkan bahwa ia ingin berdiri di sampingnya dan menjadi lebih kuat bersama-sama. Sambil menundukkan kepalanya, Fine menceritakan sebuah kisah padanya. Ia memiliki seorang kakak perempuan dan ia juga seorang petualang. Mereka punya alasan masing-masing untuk menjadi petualang bersama, tetapi kakaknya melesat ke peringkat S dalam waktu yang terasa begitu singkat dan bahkan berhasil mencapai gelar Exia. Zerg terkejut mendengar bahwa kakaknya berada di level itu, namun dengan gigi terkatup, Fine bercerita bahwa kakaknya mencampakkannya, mengatakan bahwa ia hanyalah orang lemah yang menahannya. Ia telah berjuang sendirian sejak hari itu, hanya untuk membuat kakaknya akhirnya mengakuinya. Zerg tahu betul bagaimana rasanya dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai. Ia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Ketika Fine berbalik kepadanya, ia tersentak melihat pemuda itu menangis terseduh-seduh. Karena panik, Fine bertanya mengapa dialah yang menangis, tetapi Zerg hanya meminta maaf karena membuatnya khawatir. Sambil meletakkan tangan di bahunya, Fine tersenyum kepadanya. Ia menyebut pemuda itu sebagai orang yang baik hati, menambahkan bahwa kini ia semakin yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat untuk memintanya bergabung. Dengan itu, ia kembali memintanya untuk meminjamkan kekuatannya demi membantu mewujudkan impiannya. Setelah terdiam sejenak, Zerg setuju, menggenggam tangan gadis itu dengan sama eratnya. Lalu Zerg berjanji bahwa gadis itu bisa mengandalkannya. Mata Fine berbinar penuh harapan saat ia memastikan apakah pemuda itu bersungguh-sungguh dengan keputusannya. Ia menerjang Zerg dengan pelukan rasa terima kasih, tetapi seluruh wajah Zerg memerah karena kedekatan yang tiba-tiba itu. Di pintu masuk dungeon peringkat S, Fine meregangkan tubuhnya. Ia menghela napas lega, bergumam bahwa tidak ada yang terasa lebih baik daripada udara segar di tempat terbuka. Ia berbalik ke arah Zerg dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah, menyadari bahwa pemuda itu benar-benar melamun. Zerg meminta maaf dan mengaku bahwa ia baru menyadari bahwa ia benar-benar berhasil keluar dari dungeon hidup-hidup. Fine tersenyum, teringat bahwa Zerg telah mengatakan bahwa itu adalah kali pertama baginya menyelesaikan dungeon. Sambil menusuk pipinya dengan main-main, Fine menyeletuk bahwa Zerg mungkin adalah petualang pertama dalam sejarah yang menyelesaikan dungeon peringkat S pada percobaan pertamanya. Percakapan mereka terganggu ketika sebuah suara kasar berseru kepada mereka. Fine mengangkat sebelah alisnya karena kesal dan Zerg berbalik ke arah suara yang tidak asing itu, menunjuk ke arahnya dengan rasa tidak percaya. Isolze bertanya bagaimana ia masih hidup. Rikire tertawa, berasumsi bahwa ia mungkin ketakutan di pintu masuk dan bahkan tidak berani masuk. Genea setuju dengan pemikirannya, menyebut Zerg sebagai pengecut yang menyedihkan. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Fine bertanya kepada Zerg apakah mereka adalah teman-temannya. Wajah Zerg terlihat dingin, tetapi ia membenarkannya. Ia memberitahunya bahwa merekalah yang mengusirnya, para mantan anggota kelompoknya. Genea mencibir, menyatakan bahwa ia sedang sangat marah saat ini. Sambil mengacungkan pedang barunya, ia memberitahu Zerg bahwa menghajarnya sampai babak belur mungkin merupakan cara yang bagus baginya untuk melampiaskan kekesalannya. Fine melihat kepalan tangan Zerg, gemetar karena amarah yang nyaris tak tertahankan. Ia tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan senyuman penuh dukungan, Fine mendorongnya untuk memberikan sedikit demonstrasi kepada kelompok Blackhawks. Ia menyuruh Zerg untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan sebenarnya dari keahlian berbelanja miliknya. Zerg terkejut dengan kata-katanya, bingung dengan apa yang ia maksud. Genea bertanya siapa Fine, merasa kesal karena ia tiba-tiba ikut campur. Rikire melihat gelang gadis itu dan menyadari bahwa ia juga seorang peringkat S. Isolze menunjuk ke arah Fine, menyadari bahwa ia adalah sang putri kilat putih tunggal. Zerg menoleh ke arahnya, bingung dengan gelar tersebut. Sambil memutar-mutar rambut dengan jarinya, Fine dengan tenang membalas bahwa merupakan suatu kehormatan untuk dikenali. Genea menanggapi bahwa tentu saja mereka mengenalnya. Ia rasa tidak ada petualang yang belum pernah mendengar tentangnya dan kakaknya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung. Dengan senyum puas dan penuh rahasia, Fine menoleh ke Zerg. Sementara itu, Zerg berusaha keras untuk mengabaikannya. Akan tetapi, ia tahu gadis itu benar karena ia bahkan tidak tahu satu hal pun tentang dirinya. Bagaimana mungkin seseorang bepergian kemana-mana bersama kelompok peringkata dan masih belum pernah mendengar tentang seseorang setenar itu? Belum lagi, Zerg pasti sering berbicara dengan para pedagang saat ia menjalankan tugasnya. Genea akhirnya berdecak dan mengambil kesimpulan bahwa Fine sedang merawat Zerg, jadi tidak heran ia selamat. Isolze memelototi Zerg,
menyebutnya sebagai bajingan beruntung karena diselamatkan oleh sang putri kilat putih tunggal. Rikire bertanya kepada anggota lainnya apa yang akan mereka lakukan tentang taruhan mereka karena Zerg jelas-jelas masih hidup. Genea menyuruh mereka melupakannya karena taruhan itu dibatalkan. Ia berdecak lagi karena pada dasarnya mereka datang jauh-jauh ke sana untuk hal yang sia-sia. Saat para anggota Black Hawks terus berdebat di antara mereka sendiri, Zerg mengerang membayangkan peluangnya untuk bertemu dengan mereka di tempat seperti ini dari sekian banyak tempat. Fine mengernyitkan dahi mendengar keluhannya, mempertanyakan apakah ia benar-benar tidak mengerti mengapa mereka ada di sana. Zerg menyimpulkan bahwa mereka berada di sana untuk melihatnya gagal di dalam dungeon. Sambil melirik ke arah Black Hawks, Fine menegaskan bahwa jika memang itu yang mereka inginkan, kelompok tersebut seharusnya menunggu di pintu masuk dungeon peringkat T. Zerg tersentak, menyadari apa yang berusaha gadis itu katakan. Jika memang kesalahan pihak guild yang membuatnya mendapatkan peta peringkat S, maka tidak mungkin Genea dan yang lainnya bisa tahu. Akan tetapi, mereka langsung tahu bahwa ia sedang menuju ke dungeon peringkat S. Hal itu hanya berarti satu hal. Tidak mampu menahan diri lagi, ia menuduh Genea dan anggota lainnya telah menukar peta tersebut. Genea hanya mendengus tawa karena Zerg mampu menyadari semuanya. Ia mengatakan bahwa lagi pula itu bukanlah masalah besar. Ia melangkah maju dan mencengkram pergelangan tangan Fine. Fine merasa jijik dan dengan cepat menarik tangannya kembali, memerintahkan Genea untuk menyingkirkan tangannya darinya. Genea dengan sarkastis bercanda bahwa ia tidak perlu bersikap begitu bermusuhan padahal mereka hanya ingin berbicara dengannya. Isoze tertawa dan bertanya apa yang dilakukan oleh petualang kelas, atas sepertinya bersama tikus god seperti Zerg. Rikire tersenyum manis dan mendukung perkataan Isoze, menyatakan bahwa Zerg adalah sampah tak berharga tanpa satupun kualitas yang dapat dibanggakan. Tenfi menjelaskan bahwa mereka mengusirnya karena ia terlalu tidak kompeten bahkan hanya untuk menjalankan tugas. Genea berdalih bahwa sebagaimana seseorang membuang sampah ketika mulai menumpuk, itulah yang mereka lakukan. Mereka hanya membuang sampah mereka. Fine memelototi mereka, tetapi tetap diam. Genea bertanya mengapa ia bersama Zerg padahal selama ini ia selalu beraksi sendirian sebagai sang putri tunggal. Isoze mendekat ke arah Fine dan menasehatinya untuk lebih selektif dalam memilih teman. Rikire melakukan hal yang sama dari sisi lain, mengatakan bahwa di sisi lain, Black Hawks memiliki kekuatan yang pantas untuk menjadi rekan sepadan untuknya. Akhirnya merasa muak, Fine memerintahkan mereka untuk langsung ke intinya dan mengatakan apa yang mereka inginkan. Genea menyeringai dengan sombong dan mengatakan bahwa gadis itu pasti sudah bisa menyimpulkannya sendiri. Sambil meraih sejumput rambutnya, ia memberitahunya bahwa mereka ingin ia bergabung dengan kelompok mereka. Dengan kekuatannya di pihak mereka, menaklukkan dungeon peringkat S akan menjadi permainan anak-anak. Benar-benar sangat marah dengan cara mereka memperlakukannya. Terutama Genea, Fine meneriakkan seruan pertempuran saat ia mengangkat kakinya dan menendang Genea tepat di sela-sela kakinya. Genea berseru saat ia terpaksa berlutut menahan rasa sakit. Menatap ke bawah ke arahnya, Fine menertawakannya dengan sinis sembari menasehatinya untuk tidak membicarakan tujuan menyedihkan seperti itu dengan begitu bangga. Ia mulai mencaci maki Black Hawks. Ia memberitahu mereka bahwa mereka tidak punya bakat nyata untuk dibanggakan dan mereka semua hanyalah sampah dengan kepribadian yang busuk. Fine berjanji bahwa ia tidak akan pernah mau bekerja sama dengan orang-orang bejat seperti mereka, bahkan jika mereka memohon padanya sambil bersujud. Sisa anggota Black Hawks mencoba membantu Genea berdiri dengan panik. Dengan langkah cepat, Fine mendekat ke arah Zerg dan mengaitkan lengan mereka bersama-sama, yang sangat mengejutkan Zerg. Sambil menjulurkan lidahnya kepada mereka dengan main-main, ia memberitahu Black Hawks bahwa ia sudah memiliki rekan terbaik dan paling bisa diandalkan yang bisa ia minta dalam diri Zerg. Genea menggertakkan giginya menahan amarah, dan anggota lainnya juga sama kesal dan bingungnya, mempertanyakan apakah ia benar-benar menyebut Zerg sebagai rekan yang bisa diandalkan. Sambil tersenyum puas, ia mengatakan bahwa Zerg sangat kuat, lembut, dan belum lagi ia benar-benar tipe idamannya dari segi penampilan. Ia menekankan bahwa pemuda itu sama sekali berbeda dari sampah vulgar seperti Black Hawks. Tenfi benar-benar marah dan Rikire menyuruh Fine untuk tidak terlalu sombong hanya karena ia sedikit terkenal. Akhirnya meledak, Genea berteriak bahwa Fine telah melewati batas. Meskipun mereka mencoba untuk bersikap sopan, gadis itu malah meludahi wajah mereka. Ia berseru kepada sisa anggota Black Hawks dan menyuruh mereka untuk menghabisi gadis itu. Isoze tertawa, mengatakan bahwa ia memang berharap Genea akan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Rikire sedikit menyeringai, mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya tepat di sana di sebelah dungeon sehingga akan mudah untuk menutupinya. Fine terkejut mendengar bahwa mereka benar-benar percaya diri bisa mengalahkannya. Genea menyeringai dan menyuruhnya untuk berhenti bersandiwara karena ia dengan jelas menyadarinya. Fine perlahan-lahan mengerti apa maksudnya.
Genea berkata bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi menurutnya sepertinya gadis itu tidak memiliki pedang saat ini. Mata Fine berkedut dan ia mengumpat dalam hati. Ia ingat bahwa pedangnya telah hancur saat bertarung melawan naga empedu. Rikire bertanya apakah Fine benar-benar berpikir ia bisa melawan mereka berempat dalam kondisinya saat ini. Isoze kembali tertawa, mengatakan bahwa mereka akan menikmati menyiksanya sampai mati. Genea menyeringai dan menyarankan bahwa jika ia tidak mau, Fine harus berlutut, menanggalkan pakaiannya, dan memohon ampun untuk nyawanya. Jika ia melakukan itu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Ia menyuruhnya untuk membuat pilihan sebelum mereka memutuskan untuk serius dan benar-benar menghabisinya. Namun perkataannya terpotong ketika Serk berteriak menyuruhnya berhenti, mengejutkan bahkan Genea, sambil mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Serk menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh Fine seujung jari pun, yang juga sangat mengejutkan Fine. Genea menertawakan pedang usang milik Serk dan menyuruhnya pulang ke ibunya jika ia ingin bermain pura-pura. Genea mengatakan bahwa setelah mereka menendang Serk keluar, ia merasa sangat senang sehingga ia pergi dan membeli pedang baru. Ia mengarahkan pedangnya sendiri ke arah Serk dan menyombongkan bahwa dengan keahliannya dan pedang barunya, tidak ada seorang pun yang ia takuti. Dari belakang, Fine memanggilnya dan berterima kasih karena telah melindunginya. Serk melirik ke belakang dan berkata bahwa meskipun ia tidak tahu apakah ia benar-benar bisa melindunginya, ia akan tetap mencoba. Serk mengangkat pedangnya dan menantang Genea. Genea tertawa, menyebut Serk idiot karena mencari mati. Ia berseru kepada anggota lainnya dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dalam pertarungan karena ia ingin menghancurkan Serk sendirian. Anggota Black Hawks segera merengek dan mengeluh. Tenfi berteriak memintanya untuk menyisakan sedikit bagian untuknya. Genea menarik pedangnya, memberitahu Serk bahwa sudah waktunya baginya untuk mati. Dengan satu ayunan, ia mengaktifkan keahlian ilmu pedangnya. Tebasan angin melesat ke arah Serk, yang untuk sesaat membutakannya dan memaksanya mundur. Genea mengayunkan pedangnya, menyuruh pemuda itu untuk mati saja. Namun saat ia mengayun, gerakannya terasa janggal. Serk memperhatikan dengan kebingungan. Entah mengapa, gerakan Genea tampak sangat lambat baginya. Sebelum ujung pedang itu bisa mencapainya, Serk mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Serangan itu meleset, dan Serk mendorong dirinya ke depan. Genea berseru tak percaya. Ia menarik lengannya kembali, memanggil Serk sebagai bajingan beruntung sebelum menusukkan pedangnya. Serk dengan mudah menghindar lagi. Genea melancarkan serangkaian tusukan ke arahnya, namun tidak butuh usaha berarti bagi Serk untuk menghindari setiap serangan tersebut. Genea mengumpat dengan keras karena tidak percaya ia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun padanya. Dari belakangnya, Tenfi memanggilnya dengan ragu-ragu. Isoze bertanya mengapa ia bermain-main dan mengapa ia tidak benar-benar serius. Dengan napas terengah-engah, Genea bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sedang mengalami semacam mimpi buruk. Serk mengangkat pedangnya, bersiap untuk menyerang balik. Genea menertawakannya karena bersikap sombong, mengatakan bahwa Serk belum menang hanya karena ia menghindari beberapa pukulan, lalu menyatakan bahwa waktu bermain sudah berakhir. Genea mengaktifkan pedang kecepatan dewa miliknya. Ia sesumbar bahwa pedang rongsokan Serk bahkan tidak akan bisa memberikan goresan pada pedang kesayangannya. Tepat saat ia mengatakan itu, Serk melompat dan mengayunkan serangan padanya. Saat pedang Serk beradu dengan pedang Genea, Serk benar-benar mampu membelah senjata itu menjadi dua. Genea berseru ngeri, Rikire mengatakan itu mustahil, dan Tenfi benar-benar kebingungan. Serk berteriak saat ia mengangkat pedangnya lagi, dan Genea berteriak memintanya untuk berhenti. Pedang Serk diturunkan, tetapi berhenti beberapa inci dari wajah Genea. Dengan Genea terkapar di tanah dan Serk menahannya di tempat dengan pedangnya, Serk bertanya apakah Genea masih ingin melanjutkan. Ketegangan terpecahkan ketika Fine bertepuk tangan, memuji Serk atas pertarungannya. Serk kebingungan, namun Fine menegaskan bahwa pemuda itu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang betapa luar biasanya keahlian yang ia miliki. Menghadapi para anggota Black Hawks, Fine akhirnya memberitahu mereka bahwa selama ini mereka semua telah menerima buff yang luar biasa kuat dari Serk. Wajah mereka seketika pucat pasi. Genea tidak bisa mempercayainya. Dari apa yang mereka tahu, keahlian pemuda itu hanya untuk menjalankan tugas berbelanja. Fine menjelaskan bahwa keahlian berbelanja milik Serk itu spesial. Dengan menempatkan buff yang sangat besar pada barang-barang yang dibelinya, barang-barang tersebut secara dramatis meningkatkan statistik siapapun yang menggunakannya. Para anggota Black Hawks menyadari secara bersamaan apa yang coba Fine katakan. Wajah mereka tertunduk lesu. Fine memberitahu mereka bahwa mereka hanya menjadi lebih kuat karena mereka menggunakan Serk sebagai pesuruh mereka. Dan tanpa menyadarinya, mereka membuang pemuda itu dan membeli semua peralatan baru untuk diri mereka sendiri. Mereka dengan sukarela membuang buff yang diberikan oleh keahlian berbelanja miliknya.
Saat ia mendengarkan gadis itu berbicara, Sir menyadari bahwa itu juga alasan mengapa gerakan Genea tampak sangat lamban. Fine memberitahu Black Hawks bahwa menurut perkiraannya, mereka paling-paling hanyalah petualang peringkat C tingkat rendah. Genea terlihat sangat marah, namun ia tidak mampu membalas perkataan tersebut. Pada akhirnya, Fine menegaskan bahwa satu-satunya alasan mereka pernah mencapai peringkat A adalah berkat bocah pesuruh yang mereka perlakukan dengan penuh penghinaan. Genea menggertakkan giginya menahan amarah dan terus menolak untuk mempercayainya, berdalih bahwa tidak mungkin mereka menjadi lebih kuat hanya karena Sir. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa lagi, Genea melarikan diri, berjanji bahwa mereka akan membalas apa yang terjadi padanya suatu hari nanti. Tenfi dan Rikire dengan cepat mengikutinya dari belakang. Fine memperhatikan saat Black Hawks menghilang di kejauhan. Tidak lama kemudian, satu-satunya orang yang tersisa adalah Fine dan Sir. Fine menghela napas, menyilangkan lengannya dan menyebut Black Hawks menyedihkan. Dari belakangnya, Sir mengucapkan terima kasih. Fine kebingungan karena baginya, itu sepenuhnya adalah kekuatan Sir sendiri. Sir perlahan tersenyum, merasa bahagia memikirkan bahwa keahlian berbelanja miliknya ternyata berguna bagi seseorang. Fine mengatakan bahwa Sir terlalu baik dan tidak heran ia dimanfaatkan. Sir tersentak sebelum mengatakan bahwa kata-katanya sedikit menyakitkan. Namun, Fine tiba-tiba mengatupkan bibirnya. Ia mengatakan hal itu tentang Black Hawks, namun bukannya ia ada bedanya. Ia juga berusaha memanfaatkan pemuda itu. Ia mengambil keuntungan dari kebaikan hatinya yang murni. Menyadari gadis itu terdiam, Sir memanggilnya. Dada Fine tiba-tiba terasa sakit, dan ia bertanya-tanya apakah itu adalah rasa bersalah yang menggerogotinya. Fine terbata-bata saat ia mengatakan bahwa ia tidak membenci hal itu dari Sir dan ia akan berada di sisinya mulai sekarang. Jadi pemuda itu akan baik-baik saja. Dengan senyum lebar, Sir memberitahunya bahwa ia akan mengandalkannya. Fine membuang muka dengan perasaan bersalah, berharap pemuda itu tidak menatapnya dengan begitu baik. Mereka akhirnya kembali ke kota. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan, Fine menoleh ke Sir. Meskipun mereka baru saja membentuk kelompok, ia memberitahunya bahwa mereka harus memulai rencana mereka untuk masa depan. Ia bertanya kepada Sir apakah ia tahu bagaimana cara menjadi seorang Exia. Sambil berpikir keras tentang hal itu, Sir dengan jujur menjawab bahwa ia tidak tahu. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa hanya segelintir petualang peringkat S yang bisa melakukannya. Fine mengatakan bahwa itu hanyalah persyaratan dasar. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya, metode promosi itu sama untuk setiap peringkat. Seorang petualang naik peringkat dengan menyelesaikan misi promosi yang ditunjuk oleh pihak guild. Jika petualang itu menyelesaikan misinya, mereka pada akhirnya bisa menjadi salah satu Exia. Sir tersenyum canggung, mengingatkannya bahwa ia bahkan belum mencapai peringkat S. Fine mengepalkan tangannya dengan penuh tekad, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka mengatasi misi promosi itu bersama-sama, pemuda itu akan menjadi peringkat S dalam waktu singkat. Ia menjelaskan bahwa promosi dengan tingkat kesulitan super tinggi itu sangat berbahaya, bahkan petualang peringkat S mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil misi tersebut, sehingga mereka bisa menantangnya sebanyak yang mereka mau. Dengan suara bergetar, Sir bertanya apakah misi itu benar-benar sesulit itu, dan Fine mengiyakan dengan lantang. Ia mendengar bahwa puluhan petualang, termasuk peringkat A, tewas setiap tahunnya. Misi-misi itu berkisar dari hal-hal seperti memusnahkan perkumpulan guild pembunuh bayaran, hingga menaklukkan sebuah negara secara utuh. Sir memekik ngeri, tetapi Fine hanya tertawa, mengatakan bahwa mereka tidak perlu terlalu takut karena mereka memiliki keahlian milik Sir. Sir kebingungan, tetapi Fine meyakinkannya bahwa ia akan mengerti jika ia melihatnya sendiri beraksi. Setelah mengatakan hal itu, ia memberitahunya bahwa mereka harus segera pergi membeli peralatan yang bagus. Sir menunjukkan fakta bahwa ia tidak punya uang sama sekali. Dengan kedipan mata dan senyum jenaka, Fine meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir karena ia punya banyak tabungan. Uang bukanlah masalah baginya. Selain itu, ia memberitahu Sir bahwa pemuda itulah yang pantas mendapatkan hadiah karena telah menyelesaikan dungeon tersebut. Sir tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Mereka berakhir kembali di toko persenjataan dan Fine mengangkat kedua tangannya ke udara, menyuruh Sir untuk membeli peralatan apapun yang ia inginkan karena ia punya uang yang lebih dari cukup. Menoleh ke arah Sir, ia memintanya untuk membelikannya sebilah pedang juga saat ia memilih peralatannya sendiri. Ia yakin bahwa peralatan apapun yang telah ditingkatkan oleh kekuatannya akan menjadi jauh lebih kuat. Sir dengan ragu bertanya padanya apakah ia punya preferensi mengenai jenis pedang yang ia inginkan. Fine menyerahkan keputusan itu kepadanya untuk memilih pedang yang menurutnya akan cocok untuknya. Dipenuhi dengan rasa percaya diri dari kepercayaan gadis itu padanya, Sir dengan gembira berjanji padanya bahwa ia akan memastikan untuk memilihkan pedang yang bagus.
Saat mereka asyik mengobrol dengan riang gembira, sang pemilik toko dari sebelumnya memperhatikan mereka dengan perasaan was-was. Bertanya-tanya mengapa di dunia ini Serk bisa bersama sang putri kilat putih tunggal. Ia tersadar dari lamunannya saat Serk memanggilnya, mengatakan bahwa ia akan membeli pedang yang sedang dipegangnya dan satu pedang lagi. Tidak seperti cara ia memperlakukan Serk sebelumnya, sang pemilik toko segera melayaninya. Saat Serk berbelanja, Fine mengeluarkan kacamata kebijaksanaan dan memakainya untuk memeriksa perbedaan pada peralatan sebelum dan sesudah Serk membelinya. Sang pemilik toko mengucapkan terima kasih atas pembeliannya. Tepat pada saat itu, ia mengeluarkan sebuah pelindung dada zirah. Ia memberitahu Serk bahwa ia baru saja mendapatkan model zirah terbaru dalam stoknya dan menawarkannya kepadanya. Ia menambahkan bahwa harganya sedikit mahal, tetapi ia meyakinkan Serk bahwa kinerjanya adalah yang terbaik. Serk mungkin bukan orang yang tepat untuk ditawari tingkat kinerja, mengingat keahliannya meningkatkan kinerja peralatan apapun. Serk bergumam sambil berpikir, tampaknya merenungkan tawaran tersebut dalam-dalam sebelum senyum yang agak sombong muncul di wajahnya, meniru sikap sang pemilik toko terhadapnya pada pertemuan pertama mereka. Ia bercanda bahwa anak kecil sepertinya mungkin terlihat lebih baik menggunakan peralatan tua yang sudah usang. Sang pemilik toko tersentak mendengar kata-katanya. Ia dengan cepat meminta maaf atas apa yang ia katakan waktu itu. Dengan gugup, ia memohon kepada pemuda itu untuk mempertimbangkannya kembali dan menambahkan diskon terbesar yang bisa ia berikan. Serk menerima permintaan maafnya, mengatakan bahwa pria itu juga cukup baik hati karena telah memberinya ramuan penyembuh waktu itu. Ia menambahkan zirah itu ke dalam daftar belanjaannya. Saat Serk terus menawar harga dengan sang pemilik toko, Fine memeriksa barang-barang tersebut. Betapa takjubnya gadis itu, saat Serk membayar barang-barang itu, buff tersebut langsung muncul. Ia menyaksikan saat zirah mitril mendapatkan buff pertahanan maksimum, dan pedang pemotong angin mendapatkan buff kelincahan dan serangan maksimum. Tampaknya buff yang diterapkan diacak, tetapi efeknya lebih dari cukup. Setelah selesai, Serk menghampiri Fine dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Sambil menyerahkan pedang pemotong angin, Serk meminta pendapatnya. Fine berterima kasih atas pedang tersebut, menambahkan bahwa pedang itu sempurna untuknya karena spesialisasinya adalah kecepatan. Akan tetapi, saat ia memegang pedang itu, ia menyadari sesuatu. Menggunakan kacamatanya, ia dapat melihat bahwa saat ia mengambil pedang itu, buffnya telah berkurang menjadi hanya sebagian kecil dari saat Serk membelinya. Dari apa yang ia pahami, sepertinya efeknya berkurang ketika ada orang lain selain Serk yang memegangnya. Serk dengan cepat mencoba meminta maaf, tetapi Fine menegurnya karena melakukan hal tersebut. Ia memberitahu pemuda itu bahwa bahkan peningkatan kecil pun merupakan keberhasilan besar. Sambil mengepalkan tangannya ke udara, Fine memberitahu Serk bahwa mereka harus menantang misi promosi setelah ia melengkapi peralatannya. Serk setuju dan mereka kembali ke kota untuk mengambil sisa barang-barang mereka. Sementara itu, di sebuah jurang dungeon yang belum terjelajahi di lantai 17, seorang wanita yang mengenakan topi penyihir duduk dalam kegelapan, sosoknya menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam gua tersebut. Ia menatap ke dalam sebuah bola kristal di mana ia bisa melihat Fine dan Serk berjalan bersama. Ia mencemooh melihat Fine yang akhirnya menemukan seorang rekan. Ia tersenyum, bertanya-tanya pria macam apa Serk itu. Ia berpura-pura menanyakan pendapat Fine. Di belakang wanita itu, monster-monster tampak mulai bergerak, menunggu kesempatan untuk menyerang. Secara serempak, mereka menerjang langsung ke arah wanita itu. Mereka memekik saat mereka mengangkat cakar tajam mereka. Wanita itu bahkan tidak berkedip, hanya berkomentar bahwa ia merasa monster-monster itu berisik. Ia menjentikan jarinya, dan dalam sekejap, semua monster itu terbakar menjadi abu. Ia pun kembali sendirian dalam kegelapan. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia tidak tertarik pada orang lemah dan satu-satunya yang ia inginkan adalah orang yang kuat. Di dalam bola kristalnya, Fine dan Serk terus berbicara, tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Kembali ke kota, Fine dan Serk berjalan menyusuri jalanan dengan senyum di wajah mereka. Mereka berhasil mendapatkan semua peralatan mereka, dan kini saatnya untuk menjalankan misi pertama mereka bersama. Serk tiba-tiba merosot dan mengakui bahwa ia merasa gugup. Fine menepuk bahunya sambil tertawa, mengatakan bahwa ia terlalu banyak khawatir. Lagi pula, mereka berdua telah menjadi jauh lebih kuat berkat peralatan baru mereka. Serk tersenyum mendengar dorongannya. Ia tahu gadis itu benar. Kedua set peralatan mereka telah ditingkatkan secara drastis. Fine dapat melengkapi dirinya dengan pedang pemotong angin dan zirah Pegasus, yang masing-masing memberinya buff kelincahan sekitar 100. Sementara itu, Serk dapat melengkapi dirinya dengan zirah Mithril, yang memberinya buff pertahanan maksimum, dan pedang sambaran petir, yang memberikan buff serangan maksimum. Fine sangat senang karena ia cukup beruntung mendapatkan zirah Pegasus dengan buff kelincahan.
Ia takjub bahwa zirah itu masih memiliki sebagian kecil dari buff maksimumnya bahkan setelah peringkatnya turun, sehingga masih terasa luar biasa baginya untuk dikenakan. Zerg memperhatikan bahwa gadis itu juga memilih peralatan yang menghususkan diri pada kecepatan. Fine tertawa bangga, mengatakan bahwa dengan kecepatannya saat ini, ia rasa tidak ada yang bisa menyusulnya. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan. Zerg panik dengan kehilangannya yang tiba-tiba, tetapi dengan sama cepatnya, gadis itu muncul tepat di belakangnya. Dengan seringai sombong, ia bertanya kepada Zerg apakah ia masih merasa cemas tentang misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Zerg dengan cepat melambaikan tangannya menepis hal tersebut, mengatakan bahwa ia mempercayai kekuatan gadis itu. Hanya saja isi dari misi merekalah yang membuatnya cemas. Mereka ditugaskan untuk menghancurkan pasar gelap milik Guild Perdagangan Gelap, dan ia merasa ketakutan. Guild Perdagangan Gelap adalah sindikat kriminal yang memperdagangkan barang-barang ilegal. Itu adalah tempat perlindungan bagi para preman kejam yang diasingkan dari pihak guild dan para buronan kriminal. Menghancurkan mereka membutuhkan serangkaian keterampilan yang berbeda dari sekadar menyelesaikan dungeon. Fine berpikir bahwa pertempuran melawan puluhan penjahat yang akan melakukan apa saja mungkin merupakan misi yang cukup berbahaya bagi dua petualang biasa. Tetapi dengan tekad penuh, Fine memberitahu Zerg bahwa ia hanya kekurangan pengalaman tempur nyata, tetapi pemuda itu sebenarnya lebih kuat darinya. Ia mendorong agar Zerg lebih percaya diri, dan ia ingin pemuda itu menunjukkan lebih banyak sisi kerennya seperti saat ia melindunginya waktu itu. Zerg setuju, mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk merengek. Lagi pula, impian mereka adalah menjadi petualang terhebat. Fine berseri-seri mendengar kata-katanya. Pada akhirnya, mereka tiba di markas Guild Perdagangan Gelap. Berdiri di depan sebuah pintu besi besar, Zerg mengamati bahwa tempat itu tampak seperti markas utama dari laporan pihak Guild. Dengan tekad yang membara, Fine menoleh ke Zerg dan bertanya apakah ia sudah siap karena mereka akan menyelesaikan semuanya dalam satu serangan. Zerg, meskipun masih terlihat gugup, setuju dengan penuh tekad. Pada hitungan ketiga, ia meraih pedangnya dan menendang pintu itu hingga terbuka. Namun, saat pintu itu berayun terbuka dan mereka melihat apa yang ada di dalamnya, Zerg dan Fine hanya bisa ternganga kaget. Tepat di depan mereka, mayat-mayat berserakan di lantai. Semua orang telah dimusnahkan dan mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Zerg berpendapat bahwa mungkin ada seseorang yang sampai di sana sebelum mereka. Memeriksa tempat kejadian, Fine mengatakan bahwa hal itu bukan tidak mungkin, tetapi ia tidak tahu siapa yang mampu melakukannya. Orang-orang itu memang sampah, tetapi mereka seharusnya memiliki penjaga yang cukup kuat. Jadi, ia sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya yang bisa melakukan serangan itu adalah petualang peringkat S atau salah satu dari Exia. Tepat saat ia mengatakan hal tersebut, mereka mendengar suara seorang wanita yang berasal dari lantai 2. Seorang wanita yang mengenakan topi penyihir membenarkan kesimpulan Fine. Fine dan Zerg berseru kaget, tidak menyangka akan ada yang merespons atau pelakunya masih ada di sana. Dengan sapaan santai, wanita itu menyapa Fine, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Fine tersentak, menyadari siapa wanita itu. Ia memanggilnya Natisha, kakak perempuannya. Mendengar kata-katanya, Zerg bertanya apakah wanita itu benar-benar seorang Exia yang pernah Fine sebutkan kepadanya sebelumnya. Fine membenarkan kata-katanya, menambahkan bahwa ia adalah salah satu dari 10 orang di seluruh dunia dan petualang terkuat dari semuanya. Natisha perlahan menuruni tangga menuju ke arah mereka. Fine bertanya apakah Natisha adalah orang yang menghabisi semua orang di sana, dan Natisha membenarkannya, menambahkan bahwa mereka tidak setangguh yang ia kira. Fine menuntut untuk mengetahui mengapa Natisha mencoba menghalanginya. Dengan tatapan dingin, Natisha menyuruh Fine untuk tidak memuji dirinya sendiri karena ia jelas tidak berada di sana untuk sesuatu yang melibatkan adiknya. Tujuannya adalah informasi yang mengalir ke pasar gelap tentang monster tertentu. Zerg memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Natisha mengatakan itu adalah informasi tentang monster kelas bencana. Fine terkejut mendengar jawaban tersebut. Monster kelas bencana adalah puncak dari segala monster, bahkan melampaui peringkat S. Mereka adalah bencana yang sesungguhnya, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah negara dalam semalam. Dikatakan bahwa hanya para Exia yang bisa melawan mereka. Kepalan tangan di atas dada Fine menegang. Ia bertanya apakah monster yang dicari Natisha adalah monster yang menghabisi orang tua mereka. Pertanyaannya menarik perhatian Zerg, tetapi pemuda itu tidak bertanya apa-apa. Natisha menjawab bahwa sayangnya, bukan itu. Sebaliknya, yang dicarinya adalah monster laba-laba yang baru saja bangkit dari peringkat S. Dan karena ia tidak tertarik, ia memutuskan untuk membiarkannya saja. Fine terdiam mendengar kata-katanya, dan Zerg hanya bisa menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, Natisha memanggil Fine.
Ia bertanya apakah Fine masih mencoba menjadi seorang petualang. Fine tersinggung dengan pertanyaan itu, menyatakan bahwa ia masih seorang petualang. Dengan senyum dingin, Natisha menyebut Fine lemah. Ia sudah menyuruhnya untuk berhenti karena adiknya itu tidak punya bakat untuk pekerjaan tersebut. Dengan agak tak berperasaan, ia bahkan bertanya bagaimana mungkin Fine bisa menjadi adiknya. Sirk melompat untuk membela Fine, tetapi Fine menghentikannya. Ia mengatakan bahwa ia menghargai niat pemuda itu, tetapi ia setuju dengan sebagian perkataan Natisha. Ia tidak memiliki bakat Natisha, tetapi itu tidak berarti ia lemah. Natisha mengatakan bahwa ia tidak yakin. Menggertakkan giginya menahan amarah, Fine menyatakan bahwa ia hanya perlu menunjukkan kepada kakaknya seberapa kuat ia telah berkembang. Ia berlari ke arah Natisha. Ia melompat ke udara dengan seruan pertempuran dan mengayunkan pedangnya ke bawah ke arah Natisha. Suara keras bergema di seluruh ruangan. Tanpa bergerak, Natisha tersenyum dan bercanda bahwa ia sempat ketakutan sejenak. Fine membeku. Ia menyadari bahwa sebuah perisai telah dipasang di sekitar Natisha, melindunginya dari pedangnya. Pedang itu tidak mampu menembus perisai tersebut, tidak peduli seberapa kuat serangannya. Dari dalam penghalang itu, Natisha berkomentar bahwa Fine 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia hampir saja tidak sempat menyiapkan pertahanannya tepat waktu. Fine berteriak bahwa ia belum selesai. Ia melompat ke depan dan ke belakang, melancarkan serangkaian serangan. Ia berteriak marah. Ia menyerang lagi dan lagi pada titik yang sama, hingga tiba-tiba penghalang itu retak. Pedangnya perlahan mencoba menembus celah tersebut. Natisha tersenyum, mengatakan bahwa ia mengira Fine telah menjadi sedikit lebih kuat. Sangat marah, Fine mengatakan bahwa itu semua berkat Sirk. Tetapi Natisha memotong perkataannya, mengatakan bahwa ia masih berada pada batasnya. Ia mengangkat tongkat di tangannya. Natisha mengetuk tanah dengan ringan dan Fine terlempar ke udara. Ia berteriak karena tertangkap basah sebelum ia terbanting ke tanah. Natisha terkejut melihat bahwa ia masih bisa bergerak, memuji zirah yang dikenakan adiknya. Ia mengangkat tongkatnya lagi saat tongkat itu diselimuti oleh kekuatan, mengarahkan tongkatnya ke arah Fine. Natisha menyebutnya lemah dan mengatakan bahwa ia akan memastikan adiknya itu tidak akan pernah bisa menjadi seorang petualang lagi. Fine sama sekali tidak berdaya di lantai saat ruangan itu bersinar dengan kekuatan Natisha. Tiba-tiba, langkah kaki yang cepat mendekat ke arahnya. Tepat di depan mata Fine, Sirk melompat ke depannya. Menggunakan pedangnya, ia menghadapi serangan Natisha secara langsung dan menangkisnya dengan satu ayunan. Natisha membeku. Fine berseru melihat kedatangan Sirk yang tiba-tiba. Sirk dengan cepat menoleh ke arahnya, meminta maaf karena telah ikut campur. Namun, perkataannya terpotong. Natisha tertawa, seringai menghiasi wajahnya. Mengepalkan tangannya erat-erat, ia bertanya pada dirinya sendiri sudah berapa lama sejak seseorang berhasil menembus sihirnya. Sambil memegang pedangnya sebagai pelindung, Sirk menyuruh wanita itu untuk berhenti karena pertarungan itu sudah berakhir. Tetapi sebaliknya, Natisha tertawa, mengatakan bahwa pemuda itu tampak jauh lebih kuat daripada Fine. Sirk sedikit menurunkan pedangnya, merasa bingung. Ketika Natisha mendongak, matanya berbinar-binar. Namun terlepas dari itu, energi yang mengelilinginya terasa gelap. Dengan senyum liar, ia menyuruh Sirk untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Sirk membeku merasakan tekanan tiba-tiba yang datang dari Natisha. Ia tidak percaya bahwa wanita itu bahkan tidak bertarung serius melawan Fine sejak awal. Dengan nada bernyanyi, Natisha memberitahunya bahwa ia menyukai orang-orang yang kuat. Saat ia mengangkat tongkatnya sekali lagi, ia bertanya-tanya apakah Sirk bisa menjadi favoritnya. Sirk mempersiapkan dirinya saat ia menerima salah satu serangan Natisha sekali lagi. Wanita itu menyeringai, mengatakan bahwa meskipun pemuda itu bisa memblokir petir hitamnya, serangan berikutnya akan berbeda. Sirk mengangkat pedangnya saat serangan lain ditembakkan ke arahnya. Ia mengayunkan pedangnya saat serangan itu mendekat, tetapi Natisha tersenyum. Wanita itu mengatakan bahwa ia terlalu lambat dan ia tidak menyerang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tepat seperti yang dikatakannya, sihir itu berubah bentuk di udara dan berubah menjadi api tepat di depan Sirk. Pemuda itu berseru saat ia diselimuti api. Natisha menyiapkan tongkatnya sekali lagi, memberitahu Sirk bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk menggeliat kesakitan. Berusaha mengibaskan api, Sirk mengayunkan pedangnya ke segala arah dengan liar sampai akhirnya debu mereda dan mengungkapkan bahwa ia baik-baik saja. Natisha berhenti dan berkomentar bahwa Sirk cukup tangguh karena mampu menahan rasa sakit dari apinya tanpa menerima banyak kerusakan. Pertama adalah Fine, dan sekarang adalah pemuda itu.